فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak tidak tahu bagaimana polanya di situ, tapi kalau seseorang dia di KTP atau semacam itu di bagian agama, dia tidak menulis sebagai Islam, tidak menulis agamanya Islam, tapi menulis yang lain, penghayat kepercayaan kah, atau kejawen kah, kebatinan kah, atau apa, maka dia kafir. Dia kafir. Dia diberi kesempatan mengatakan dirinya muslim, tapi dia tidak mau mengatakan dirinya muslim, maka dia kafir. Padahal dia tidak dalam keadaan terpaksa, tidak dalam keadaan ditindas yang kalau mengatakan saya muslim atau agama saya Islam, maka saya akan dibunuh atau apa. Tidak mengalami itu. Dia diberi kesempatan untuk memilih, untuk menjelaskan dalam keadaan semua agama dilindungi oleh negara, yaitu dia masih bebas mengatakan saya muslim, tapi dia terang-terangan memilih mengatakan tidak mengatakan Islam, padahal itu yang ma'ruf untuk orang tahu agamanya apa. Orang kalau ditulis Islam dia tahu oh ini muslim, kalau Kristen atau mungkin Hindu, tapi dia sengaja tidak mau menampilkan dirinya sebagai seorang muslim. Ketika ditanya agamanya apa, dia tidak mau mengatakan muslim, maka dia dihukumi dohir. Dohirnya berarti dia kafir, karena yang bukan muslim adalah kafir. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama untuknya, maka tidak diterima darinya agamanya itu atau amalannya itu, dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Al-khasirun ini kata para ahli balaghah dan mufassirin menunjukkan ar-rusukh, ar-rasikhuna fil khusran, yaitu orang yang sangat mendalam di dalam kerugiannya. Dan alnya di sini menunjukkan kerugian yang paling sempurna. Maka berarti dan yang mengalami kerugian paling sempurna adalah orang kafir, karena muslim walaupun ada beberapa jenis kerugian, tapi kerugiannya tidak sampai kerugian yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan lain asyrakta la yahbatana amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh apabila engkau wahai Rasulullah berbuat kesyirikan, maka gugurlah amalanmu dan engkau di akhirat termasuk dari orang yang merugi, yaitu kerugian total karena amalannya gugur, habis amalannya karena syiriknya itu. Baik, maka orang yang memilih selain Islam disuruh untuk menunjukkan agamamu apa. Dia mampu mengatakan saya muslim atau agama saya Islam dan tidak dipaksa, tapi dia memilih tidak menyebutkan agama Islam, maka dia itu dihukumi sesuai dohirnya, berarti dia bukan muslim, berarti dia kafir. Baik. Dan seterusnya. Dan ma'ruf selama berpuluh-puluh tahun di Indonesia KTP orang yang muslim menulis dirinya agama Islam. Kenapa tahu-tahu sekarang dengan sukarela mengganti dengan istilah aliran kepercayaan atau apa, ya sudah berarti engkau kafir. Engkau bukan muslim. Baik, karena tidak ada alasan sama sekali untuk menukar Islam dengan agama yang lain atau dengan istilah-istilah yang lain yang tidak disyariatkan. Tidak ada alasan sama sekali. Kecuali kalau dia ada udzur, yaitu dipaksa, pemerintahnya betul-betul memaksa, barang siapa menulis dirinya beragama Islam maka dia akan dihukum matilah atau apa. Nah, ini udzur, ada alasan. Tapi tak ada alasan apa-apa yang diizinkan oleh syariat. Tahu-tahu dia sengaja di bagian kolom agama dia memilih menampilkan selain Islam, berarti sesuai dengan dohirnya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak diterima amalan darinya itu dan dia di akhirat termasuk dari orang yang merugi. Bahkan kita diwajibkan mengatakan saya adalah muslim, bukan malah seakan-akan melemah, malu, takut, minder, nervous.
inferior dengan agamanya itu diperintahkan mengatakan saya muslim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Rasul Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya, katakanlah kepada mereka, wahai ahli kitab, kemarilah kalian untuk menuju kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian, yaitu Allah na'budu illallah. Kita tidak menyembah kecuali Allah saja. Bukan malah kepada patung-patung atau Nyi Roro Kidul atau Dewi Sri atau kepada Wali Songo, bukan, tapi Allah saja. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan kita tidak menjadikan sebagian dari kita sebagai rob-rob selain Allah. Fa'in tawallau, namun apabila mereka berpaling, tidak mau ikut yang seperti ini, faqulu syhadu bi anna muslimun. Maka katakan kepada mereka, persaksikanlah oleh kalian bahwasanya kami adalah muslimun. Jadi disuruh mengucapkan sebagai muslim, bukan malah malu-malu untuk mengucapkan saya muslim. Na'udzubillah, ini kafir berarti. Dan ini juga yang Allah Ta'ala abadikan untuk menjadi teladan, yaitu para hawarinya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Falamma ahassa Isa minhumul kufr, qala man ansari ilallah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, amanna billahi washhadu bi anna muslimun. Tatkala Isa mendapatkan dari mereka kekufuran, dari Bani Israel itu kekufuran, maka beliau bertanya, siapakah para penolongku menuju kepada Allah untuk mengajak manusia ke jalan Allah? Maka para hawariyun, sahabat setia Isa, mengatakan, nahnu ansarullah, kami adalah para penolong Allah. Bukan malah minder malu-malu untuk menolong agama Allah, sementara agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Kenapa malah jadi malu-malu mengatakan saya muslim? Na'udzubillah. Baik, makanya hawariyun mengatakan nahnu ansarullah, kami adalah para penolong Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhadu bi anna muslimun, dan saksikanlah bahwasanya kami adalah muslimun. Baik, harusnya itu yang dilakukan, yaitu terang-terangan mengatakan kami adalah muslimun, bukan malah malu-malu atau minder atau mungkin memang sengaja mengejek Islam. Ini perbuatan orang kafir. Baik. Insya Allah jawaban ini sangat jelas dengan kalimat yang seperti itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ditanyakan apakah bisa agama Hanifiyah dianalogikan dengan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, tidak bisa sama sekali. Kenapa? Karena Al-Hanifiyah, Hanif itu adalah al-muqbil ala Allah, al-mu'rid amma siwa. Yang namanya Hanif adalah orang yang memusatkan perhatian kepada Allah dan berpaling dari yang lain. Sementara seringkali aliran kepercayaan itu justru malah dia memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan gaib, kepada jin-jin, kepada hantu-hantu, atau mungkin menyembah alam semesta. Tergantung apa yang dia yakini di situ. Tidak jelas Tuhan dia siapa, tidak jelas sesembahan dia siapa. Dan dia tidak mau menjelaskan dengan terang siapa yang dia sembah. Dan apakah dia menyembah zat tadi satu-satunya, ataukah ada yang lain juga yang ikut disembah. Baik, maka sekedar kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa ini bukan Hanifiyah. Baik, karena Hanifiyah adalah agama yang di situ memurnikan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Dari mana kita mendapatkan istilah Hanifiyah? Bukankah itu dari yang Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi Ibrahim? Maka kembalikan peristiwanya itu, kembalikan pemahamannya itu dari yang Allah ceritakan tentang Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala sudah mengatakan, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Mereka para ahli kitab mengatakan, jadilah kalian Yahudi atau Nasara, niscaya kalian akan mengikuti petunjuk. Katakan kepada mereka, bahkan aku mengikuti agama Ibrahim hanifan, yaitu dalam keadaan beliau itu lurus, dan Ibrahim itu sama sekali bukan kaum musyrikin. Sementara seringkali
masalah kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, banyak sekali kesyirikannya. Orang yang menyembah Yesus dianggap masih memiliki kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, padahal mereka Trinity. Demikian pula orang Hindu dikatakan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Padahal mereka menyembah sekian banyak Tuhan. Mungkin Tuhan Brahma, atau Tuhan, yaitu apa, Dewa Siwa, atau Dewa Wisnu, atau mungkin yang lainnya, tak tahu. Demikian pula Konghucu, tak tahu apa saja yang mereka sembah. Mungkin Dewi Kuan Im, atau mungkin Dewa Kekayaan, dan sebagainya. Na'udzubillah. Atau yang Buddha, mereka malah menyembah makhluk yang diketahui lahir pada tarikh sekian-sekian besarnya bagaimana. Gimana malah makhluk yang seperti ini yang disembah? Ini bukan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa yang seperti itu. Tetapi yang namanya Hanif adalah bukan orang musyrik, berarti memang hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Itulah Hanif. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim itu bukan Yahudi dan bukan Nasrani, tetapi dia adalah orang yang hanif, yang muslim, terang-terangan. Bukan malah malu mengatakan saya muslim, malu menyebutkan agama saya Islam. Na'udzubillah. Ibrahim, beliau terang-terangan hanif, muslim. Wa makana minal musyrikin, dan dia sama sekali bukan termasuk dari kaum musyrikin. Thayyib. Dan Allah Ta'ala telah mengatakan fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Maka ikutilah agama Ibrahim dalam keadaan lurus dan dia sama sekali bukan musyrikin. Sementara telah Anda sebutkan dan nampak di kenyataan yang dikatakan ikut kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, justru mereka banyak berbuat syirik. Itu bukan hanif sama sekali. Tayyib. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang mengislamkan wajahnya untuk Allah? Kita tahu yang dikatakan muslim, ikut agama Islam, dari aslama yuslimu islaman, ini fiil yang masuk kepada makmulnya dengan perantaraan huruf lam. Aslama lillah, muslimun lillah. Jadi aslama wajhahu lillah adalah seorang muslim. Betul-betul wajahnya hanya dihadapkan kepada Allah, bukan malah dihadapkan kepada yang bahu reksa mungkin istilahnya, atau mungkin apa istilahnya itu, kepada wali songo atau wali kutub, atau mungkin kepada syekh-syekh tarikat, atau wajahnya dihadapkan kepada alam semesta, atau yang seperti itu, atau kepada dewa-dewa. Na'udzubillah, betul-betul murni wajahnya dihadapkan kepada Allah. Maksudnya adalah jiwa raganya, hatinya itu kepada Allah, bukan malah kepada Tuhan yang mereka bingung. Saya tak tahu Tuhan saya siapa, yang penting Tuhan Yang Maha Esa. Na'udzubillah, masih tidak jelas dan tidak kenal dia. Wahuwa muhsin. Muhsin kata para mufassirun maksudnya adalah memperbagus ibadah. Ibadah dikatakan bagus kalau ikut Nabi Muhammad SAW. Adapun kalau dia malah membuat bid'ah, ini bukan muhsin, ini musik. Malah masuk kepada syarrul umur, perkara yang paling buruk. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dan dia mengikuti agama Ibrahim dalam keadaan hanif. Inilah hakikat hanif, yaitu muslim, betul-betul memurnikan ibadah hanya kepada Allah, bukan malah bingung dan masih ikut yang lain-lain. Dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya. Jadi kalau ingin dekat dengan Allah, ikuti agama Ibrahim, yaitu muslim yang hanif, yaitu tidak berbuat syirik sama sekali. Makanya di dalam ayat yang lain Allah menukilkan ucapan Nabi Ibrahim, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin." Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, yaitu keseluruhan diriku, kepada pencipta langit dan bumi, hanifan, dalam keadaan lurus, dan aku bukan termasuk dari kaum musyrikin. Setelah menyebutkan tentang apa batilnya ilahiyah dari bintang, batilnya ilahiyah dari bulan, dan batilnya ilahiyah dari matahari. Jadi Ibrahim meninggalkan itu semua dan hanya menyembah pencipta alam semesta. Taib, siapa pencipta alam semesta? Tentunya Allah. Nah, barang siapa masih menyembah yang lain-lain juga, berarti dia musyrik. Dia tidak ikut Nabi Ibrahim. Dia bukan orang yang hanif. Taib.
Demikian pula di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan nabinya yaitu Muhammad dengan kalimat qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakan wahai Rasulullah, sesungguhnya aku, Rabbku telah membimbingku kepada jalan yang lurus, yaitu sebagai agama yang tegak lurus, yaitu millah Ibrahim dalam keadaan dia itu lurus, wa makana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk dari kaum musyrikin. Jadi barang siapa masih berbuat syirik, maka dia bukan hanif yang menghadapkan wajahnya kepada alam semesta, ikut agama naturalis istilahnya. Nah, ini dia bukan hanif. Karena hanifiyah itu murni menyembah Allah semata, berpaling dari yang lain. Baik. Inilah siratul mustaqim seperti yang disebutkan dalam surat Yasin, wa anibuduni hadza siratum mustaqim. Sembahlah aku saja, inilah jalan yang lurus. Bukan malah masih menyembah Dewi Sri atau menyembah mungkin apa? Hantu-hantu atau penunggu-penunggu tempat keramat dan sebagainya, atau kubur-kubur keramat, atau mungkin Nyi Roro Kidul atau yang lain-lain. Bukan. Betul-betul murni, bertawakal kepada Allah, bersandar pada Allah, memusatkan, memberikan seluruh peribadatan hanya kepada Allah, bukan malah kepada makhluk-makhluk tadi. Mereka makhluk saja, tidak layak untuk disembah sama sekali. Tayyib. Dan memang inilah perintah dari Allah Ta'ala. Wa an atim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin. Dan tegakkanlah wajahmu untuk agama ini. Agama apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran? Jelas agama Islam. Hanifan, dalam keadaan lurus. Wala takunanna minal musyrikin. Dan jangan sekali-kali engkau termasuk dari kaum musyrikin. Makanya setelah itu Allah berfirman, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang mana sesuatu itu memang tidak bermanfaat untukmu dan tidak membahayakan dirimu. Ini sifatun kasifah, yang selain Allah memang tidak menguasai manfaat dan madarat. Berarti memang hanya Allah lah yang layak untuk kita berdoa kepadanya. Karena jika engkau sampai berbuat itu, berdoa pada selain Allah, maka engkau jika demikian termasuk dari orang yang zalim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, yaitu pemimpin yang sangat agung. Ini ummah pola mubalaghah dari imam. Qanitan lillah, yaitu tunduk patuh kepada Allah, bukan malah apa? Rajin maksiat, bukan malah memberikan sesajian kepada gunung-gunung keramat, gunung selamat, atau kepada mungkin kiai selamat atau yang lain-lain, bukan. Betul-betul tunduk patuh kepada Allah dalam keadaan lurus, dan dia bukan termasuk dari kaum musyrikin. Taib. Coba berapa banyak ayat dalam Quran yang membahas masalah ini, menjelaskan hakikat hanifiyah dan melarang berbuat syirik. Tapi prakteknya banyak orang mengaku muslim, masih banyak berbuat syirik. Nah, sekarang lebih parah lagi, tidak mau mengatakan dirinya muslim, tapi tidak mau dikafirkan. Apa pula, kalau tidak mau mengatakan dirinya muslim, padahal tidak ada paksaan apa-apa, maka dia kafir. Dan praktek sehari-hari menunjukkan memang dia banyak berbuat kesyirikan dan sebagainya. Padahal Allah sudah mengatakan, summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu, kepada engkau wahai Rasulullah, agar engkau mengikuti millah Ibrahim dalam keadaan lurus, dan Ibrahim bukan termasuk dari musyrikin. Yang mengaku ikut Nabi Muhammad berarti harus ikut agama Ibrahim, yaitu agama yang lurus, bukan orang yang malah berbuat kesyirikan, tapi ikut Islam yang hakiki. Sebagaimana dalam ayat yang lain, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka tegakkanlah wajahmu untuk agama ini dalam keadaan lurus, yang mana itulah fitrah Allah, yang mana Allah menciptakan manusia di atas fitrah tadi. Tidak boleh ada perubahan terhadap ciptaan Allah, yaitu tidak boleh merubah-rubah fitrah Allah. Yang demikian itulah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah
fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani wa fi riwayah au yusyarrikani. Bukhari Muslim juga. Setiap anak yang dilahirkan, dia itu dilahirkan di atas fitrah. Kemudian orang tuanya lah yang menjadikan dia jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Dalam riwayat yang lain, atau menjadi orang yang berbuat syirik. Ini menunjukkan agama fitrah adalah agama Islam itu sendiri. Taib. Makanya yang namanya Hanif, Hanifiyah, Hunafa, mereka tidak berbuat syirik sama sekali. Tidak seperti sebagian orang di Nusantara sana mengaku Hanifiyah, Hanifiyah, tapi malah rajin berbuat syirik. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan Hunafa lillahi ghaira musyrikina bih wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq. Dalam keadaan mereka itu lurus untuk Allah semata. Bukan lagi malah peribadatan sebagiannya diserahkan pada yang lain-lain, istighosah kepada yang lain, menyembelih untuk yang lain, atau bernadar untuk yang lain. Bukan, betul-betul lurus untuk Allah. Ghaira musyrikin bih, tidak berbuat syirik kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka seakan-akan dia tersungkur dari langit, kemudian disambar oleh burung, atau dia dihempaskan oleh angin ke tempat yang sempit. Berarti Hanifiyah tidak syirik sama sekali, tetapi betul-betul memurnikan ibadah kepada Allah. Dan Allah Ta'ala telah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dalam keadaan memurnikan agama untuk Dia, dalam keadaan lurus dan menegakkan sholat serta menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi dari dalil sekian banyak ini, taulah kita Hunafa adalah Hanifiyah adalah agama yang lurus, yaitu agama Ibrahim, yaitu agama Islam. Betul-betul memurnikan agama hanya untuk Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Berarti tak boleh untuk malah malu-malu mengatakan saya Muslim. Wajib mengatakan saya Muslim. Kalau tidak berarti kafir. Karena Allah Ta'ala sendiri sudah berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Tatkala Rabbnya Ibrahim berkata kepadanya aslim, yaitu masuklah Islam. Dia mengatakan aslamtu lirabbil alamin. Saya berislam untuk Rabbul alamin. Inilah Islam yang hakiki. Islam lillahi ta'ala. Ada jar majrur yang terhapus dalam kalimat Islam, yaitu al-Islam lillahi ta'ala. Tayyib. Makanya Allah Ta'ala memerintahkan nabinya untuk mengatakan kalimat seperti itu. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyin a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallau fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Apabila mereka membantahmu wahai Rasulullah, maka katakan kepada mereka, saya berislam, saya mengislamkan wajah saya untuk Allah, yaitu saya betul-betul muslim, menghadapkan wajah saya. Ini dzikrul ba'd urida bihil kul, menyebutkan sebagian tapi maksudnya semua, menghadapkan keseluruhan diri saya, jiwa raga saya untuk Allah. Dan demikian pula orang yang mengikuti saya, yang mengaku ikut Nabi Muhammad, berarti memang harus memurnikan Islamnya, tidak lagi syirik dan sebagainya. Dan katakan kepada orang-orang yang diberi kitab suci dan para ummiyun, apakah kalian mau masuk Islam? Fa in aslamu, kalau mereka mau masuk Islam, faqad ihtadaw, berarti mereka telah mengikuti petunjuk. Berarti ketika ditanya, apakah kalian Muslim? Harus menjawab, saya Muslim, agama saya Islam. Bukan malah malu-malu mengatakan saya kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, saya ikut aliran kepercayaan. Oh, berarti bukan Muslim. Tidak jelas. Ditanya, apakah kamu Muslim? Tidak mau jelas mengatakan saya Muslim. Na'udzubillah kalau seperti itu. Tayyib. Tidak mengikuti jalannya para sahabat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibni Abbas, tatkala Nabi didatangi serombongan orang, Nabi bertanya, manil qaum, siapa kaum itu? Maka mereka mengatakan, nahnu muslimun, kami adalah kaum muslimin. Tayyib. Inilah yang ditonjolkan para sahabat, kami adalah muslimun. Bukan istilah apa itu? Oh, kami dari bani ini, dari bani itu, atau yang sekarang kami adalah Nusantara atau kami Kejawen. Tidak, tapi kami Muslim, Muslim hakiki, Muslim ikut Nabi Muhammad, bukan
bukan Muslim ikut pemikiran sendiri-sendiri. Agama Islam dari Allah. Allah memilih Rasulnya Muhammad SAW agar menjadi teladan di dalam cara beragama. Baik. Kalau mereka mau masuk Islam, mereka mendapatkan petunjuk. Wa in tawallau fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Jika mereka berpaling, maka kewajibanmu wahai Rasulullah hanyalah penyampaian dan Allah lah yang melihat para hamba. Jadi wajib ikut Nabi Muhammad agar agamanya betul. Kalau tidak, maka celaka. Kalau tidak mau ikut Nabi Muhammad, berarti akan masuk neraka. Karena dalil-dalil jelas, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, kalau kalian memang cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Dan juga Allah Ta'ala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Baik, sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik. Menunjukkan memang Rasul itulah teladan di dalam cara beragama. Nah, kalau tidak, maka akan celaka orang yang memilih yang seperti itu. Memilih untuk tidak ikut Nabi Muhammad, maka dia celaka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman memuji Nabi Muhammad dan orang yang ikut Nabi Muhammad, alladzina yattabi'una rasulal. Baik, yaitu apa? Tatkala Allah taala berfirman kepada Nabi Musa, yaitu wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah. Aku akan menetapkan rahmatku itu untuk orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun. Dan orang-orang yang beriman kepada ayat kami. Siapa yang layak dikatakan sebagai orang yang beriman? Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Yaitu mereka adalah orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Siapa lagi? Nabi Muhammad SAW. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Yang mana mereka mendapati nama Nabi tersebut tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang munkar. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its. Dia menghalalkan untuk mereka yang baik-baik dan mengharamkan dari atas mereka yang buruk-buruk, yang busuk-busuk. Wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan dia menghilangkan dari mereka belenggu-belenggu, beban-beban besar mereka dan belenggu-belenggu yang dahulunya membebani mereka. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, mereka menghormatinya dan mereka menolongnya. Ajaran Nabi apa? Islam. Menolong Nabi berarti harus menolong Islam, mempopulerkan Islam, Islam hakiki, Islam ajaran Nabi, bukan malah berusaha untuk meminimalkan istilah Islam, meminimalkan ajaran Nabi Muhammad, naudzubillah. Tapi memang betul-betul menghormati beliau dan menolong beliau, beriman pada beliau. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, dan mereka mengikuti cahaya yang diturunkan bersama Rasul tadi, bukan malah berusaha membelakanginya, membuat ajaran sendiri-sendiri, membuat kitab pedoman sendiri-sendiri, bukan. Tapi betul-betul mengikuti cahaya yang diturunkan bersama Nabi tadi. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang beruntung. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, wahai umat manusia, sesungguhnya aku utusan Allah kepada kalian semua. Baik. Yang masih merasa dirinya manusia wajib ikut Nabi Muhammad SAW. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang mana Allah yang mengutuskan Nabi adalah zat yang mana seluruh langit, kekuasaan langit dan bumi hanyalah menjadi milik Dia. La ilaha illahu, tiada sesembahan yang benar kecuali Dia, bukan malah masih menyembah yang lain. Yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan dan mematikan, bukan wali kutub yang menghidupkan dan mematikan, bukan. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi. Diulang-ulang agar jangan berpaling ke yang lain-lain dan jangan bimbang dan ragu. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatih, yang mana Nabi yang ummi ini dia beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat Allah. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah dia agar kalian itu mendapatkan hidayah. Tayyib. Jadi inilah yang namanya Al-Hanifiyah secara umumnya, yaitu berpaling dari kebatilan dan
hanya memusatkan diri kepada kebenaran seperti yang dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani di dalam kitab beliau Mufradat Al-Fadhil Quran. Berpaling dari kebatilan dan hanya ikut kebenaran, yang mana itu jelas Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala telah menyatakan dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian tadi adalah karena Allah, dia itulah satu-satunya yang benar, dan apapun yang mereka sembah selain Allah, dia itulah yang batil, yang hakiki, kebatilan hakiki, dan bahwasanya Allah, dia itulah yang maha tinggi lagi maha besar. Maka tidak ada alasan untuk malu-malu mengatakan saya muslim dalam keadaan tidak ada darurah sama sekali. Apalagi malah kemudian memalingkan istilah Hanifiyah kepada istilah kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan sebagainya. Na'udzubillah. Tapi betul-betul murni menyembah Allah semata. Bukan sekedar yakin Tuhan adalah Allah. Ya, yakin Tuhan adalah Allah. Tapi yang kamu sembah siapa? Apakah seperti ahli jahiliyah justru malah meyakini Allah memang Allah sebagai Tuhan, tetapi malah menyembah yang lain-lain sebagai perantara, sebagai memberi syafaat, padahal benda yang lain itu sudah mati atau benda mati, meyakini benda-benda itu mendekatkan kepada Allah. Na'udzubillah. Ini semua adalah kesyirikan dan kekufuran yang diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka Hanifiyah adalah Islam, adalah tauhid, tauhid uluhiyah yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk diajarkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.